I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan perubahan ekuitas dan laporan neraca untuk kasus UD Buana soal UKK tahun 2023 paket 2. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas dahulu. Di sini ada Raka Capital per 1 Desember tahun 2018. Datanya kita ambil dari neraca lajur. Di sini ada Raka Capital dan Raka Drawing. Jadi kita ambil dari neraca lajur, yaitu di kolom neracanya. Di sini ada Raka Capital dan Raka Drawing. Untuk Raka Capital Rp366.500.000 dan Raka Drawing Rp25.400.000. Maka angkanya kita pindahkan untuk Raka Capital Rp366.500.000. Lalu berikutnya ada laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak bisa kita ambil dari laba rugi, laporan laba rugi, yaitu merupakan net profitnya sebesar Rp166.833.500, atau bisa juga dari neraca lajur, yaitu merupakan net profitnya juga atau selisihnya dari perhitungan dengan neraca lajur. Itu angkanya sama, jadi bisa kita ambil, yaitu net profitnya atau laba bersih setelah pajaknya sebesar Rp166.833.500. Maka kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya Raka Drawing, kita ambil dari neraca lajur, yaitu sebesar Rp25.400.000. Maka kita masukkan angkanya Raka Drawing Rp25.400.000. Laba bersih setelah pajak dikurangi dengan Raka Drawing, maka dinamakan penambahan ekuitas. Lalu Raka Capital ditambahkan dengan penambahan ekuitas. Ini merupakan Raka Capital akhir per 31 Desember tahun 2018. Data ini nanti kita akan gunakan untuk membuat laporan neraca. Setelah selesai di laporan perubahan ekuitas, kita masuk ke dalam laporan neraca. Laporan neraca ini terdiri dari kolom aset dan liabilities serta equity. Aset ada current asset dan fixed asset, lalu liability terdiri dari current liabilities dan long term liabilities. Lalu ada equity atau modal. Yang pertama kita masuk dari current asset dulu. Datanya ini diambil dari neraca lajur. Jadi datanya kita ambil dari neraca lajur, yaitu dari kolom neraca. Jadi angkanya diambil dari kolom neraca. Dimulai dari cash in bank sampai dengan Raka Capital. Di sini contohnya yang pertama, cash in bank sebesar Rp205.840.000. Maka kita pindahkan ke dalam neraca. Rp205.840.000. Lalu berikutnya ada petty cash. Petty cash sebesar Rp6.750.000 di
di neraca lajur, maka kita ambil angkanya petty cash. Lalu berikutnya account receivable, yaitu Rp709.500.000, maka kita pindahkan ke dalam laporan neraca. Lalu berikutnya ada allowance, kita pindahkan angkanya, yaitu sebesar Rp35.475.000. Berikutnya ada merchandise inventory, sebesar Rp617.200.000. Lalu ada store supplies Rp4.850.000. Prepaid insurance, lalu ada prepaid rent, prepaid tax. Setelah selesai, ini dinamakan total current asset. Jadi kita jumlah seluruh current asset, namanya total current asset. Lalu berikutnya kita masuk ke fixed asset, yaitu ada equipment at cost. Kita lihat, dimulai dari equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Angkanya diambil dari kolom neraca. Untuk equipment at cost sebesar Rp63.300.000. Dan equipment akumulasi depreciation, kita masukkan angkanya Rp17.750.000. Maka total fixed asset, yaitu equipment at cost dikurangi dengan equipment akumulasi depreciation. Maka total fixed assetnya sebesar Rp45.550.000. Untuk total aset, yaitu total current asset, kita tambahkan dengan total fixed asset. Maka ini dinamakan total aset. Sebesar Rp1.594.058.500. Setelah selesai di total aset, kita masuk ke dalam liabilities, terdiri dari current liabilities dan long term liabilities. Kita masukkan angkanya. Untuk current liabilities dimulai dari account payable. Kita lihat account payable. Ini semua kita pindahkan, yang angkanya diambil dari kolom neraca. Untuk account payable yaitu Rp787.820.000. Lalu kita masuk ke dalam expense payable. Untuk expense payable sebesar Rp6.125.000. Lalu ada income tax payable, ini tidak ada angkanya. Lalu ada PPN payable Rp7.180.000. Maka kita jumlah, namanya total current liabilities sebesar Rp801.125.000. Lalu kita masuk ke dalam utang jangka panjang atau long term liabilities, yaitu ada Bank Permata Loan. Sebesar Rp285 juta. Maka untuk total liabilities, total current liabilities ditambah dengan long term liability. Lalu kita masuk ke dalam raka capital. Raka capital kita ambil dari laporan perubahan ekuitas tadi, yaitu sebesar Rp507.933.500. Maka angka ini yang kita pindahkan ke dalam raka capital. Jadi angkanya diambil dari laporan perubahan ekuitas. Setelah selesai, total liability atau total utang ditambah dengan modal, maka ini dinamakan total pasiva.